Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Qatar tahun depan. Dua kemenangan meyakinkan saat menghadapi China Taipei dan Turkmenistan, memastikan tiket kelolosan untuk pertama kalinya ke ajang Asia di bawah usia 23 tahun tersebut. Lalu seperti apa perjalanan STY membawa 3 tim nasional sekaligus lolos ke Piala Asia? Simak selengkapnya di Bung Bil. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Ini merupakan keberhasilan ketiga kalinya pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke 3 level ajang Asia yang berbeda, yakni Piala Asia Senior, U20 dan U23. Shin Tae-yong telah ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak 2019 yang silam. Ia langsung ditunjuk untuk memegang 3 level tim nasional sekaligus, yakni Senior, U23 dan U20. STY saat itu lebih ditargetkan PSSI untuk meraih hasil terbaik di ajang Piala Dunia U20. Di samping, ia juga harus menunggangi tim senior dan U23. Sejak kehadirannya, pelatih asal Korea Selatan itu telah memberikan dampak positif kepada Timnas Indonesia. Pada awal kiprahnya, banyak yang skeptis terhadap kehadirannya di Timnas Indonesia. Mereka meragukan keputusan PSSI yang memilih dirinya dibanding Luis Mia, yang kala itu keduanya sama-sama diincar PSSI, hingga pada akhirnya PSSI memilih STY. Namun, seiring berjalannya waktu, Shin Tae-yong memberikan sentuhan dan dampak positif terhadap perkembangan Timnas Indonesia saat ini. Ia menitik beratkan pada peningkatan fisik dan mental bertanding anak asuhnya. Dengan sifat keras dan tegas di awal kepemimpinannya, STY juga berusaha untuk memperbaiki kelemahan para pemain Timnas dalam urusan passing, kontrol bola, body balance, hingga pengambilan keputusan. Terlihat dari peningkatan yang ada di kubu Timnas mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain itu, STY juga berani mengorbitkan para pemain muda ke jenjang Timnas Senior. Ini terlihat dari kebijakan potong generasi yang dilakukannya. Timnas Senior kini banyak mengandalkan para darah-darah muda seperti Rizky Ridho, Asnawi, Pratama Arhan, hingga Marcelino Ferdinand, dan masih banyak lagi. Tak hanya mengorbitkan produk lokal, STY juga banyak memberikan masukan buat list para pemain diaspora di luar negeri yang bisa memberikan peningkatan level skuad Timnas Indonesia buat bersaing di ajang internasional. Tak ayal, kini Indonesia mulai memetik buah kesabaran atas proses yang mereka lakukan bersama STY. Skuad Timnas memiliki kerangka dan fondasi yang kuat sehingga 3 level Timnas Indonesia yang ia nahkodai berhasil menembus ajang elit Piala Asia. Keberhasilan perdana mereka buat lolos ke ajang Piala Asia yakni kala Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 yang bakal diselenggarakan di Qatar. Pada babak kualifikasi, Timnas Indonesia harus melewati jalan terjal mulai dari babak playoff sebab Indonesia memiliki ranking terendah di antara para kontestan sehingga mengharuskan mereka melalui babak playoff terlebih dahulu. Kala itu, Indonesia berhasil membenamkan China Taipei dalam 2 leg dengan skor 2-1 dan 3-0. Lolos ke babak kualifikasi, Indonesia dihadapkan pada ujian melawat ke negeri Timur Tengah, satu grup dengan sang tuan rumah Kuwait dan Yordania, serta Nepal sebagai pelengkap dalam grup A tersebut. Dalam posisi saat itu, muncul pesimisme terhadap Timnas sebab mereka yang baru saja harus kembali puas menjadi runner-up Piala AFF edisi 2020 itu ditahan imbang oleh Timnas yang berada pada level di bawah mereka, yakni Bangladesh. Spekulasi kemudian muncul bahwa Shin Tae-yong bakal digeser dari kursi pelatih senior guna memfokuskan dirinya untuk mempersiapkan Timnas U20 buat Piala Dunia U20 yang sejatinya bakal digelar di Indonesia. Namun, STY dan anak asuhnya berhasil menumpaskan nada miring tersebut. Timnas Indonesia berhasil membungkam tuan rumah Kuwait yang notabene tim Timur Tengah yang tak pernah lagi dikalahkan Indonesia sejak medio 80-an. Bermain di Kuwait tak membuat skuad Garuda gentar. Mereka mampu mengalahkan Kuwait dengan skor tipis 2-1. Kemenangan mengejutkan tersebut menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia dapat mampu lolos ke putaran final Piala Asia.
sempat kalah dari Yordania pada pertandingan kedua dengan skor tipis 0-1. Timnas Indonesia kemudian melumat Nepal dengan skor telak 7-0, mengantarkan Indonesia menempati predikat runner-up terbaik dan memastikan tiket perdana Timnas Indonesia ke Piala Asia sejak terakhir kali menjadi tuan rumah pada edisi 2007. Berlanjut ke kualifikasi Piala Asia U20. Saat itu, Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong gagal lolos dari grup A Piala AFF walau tak pernah menelan kekalahan. Nada-nada sumbang kembali muncul bahwasanya STY tak bisa memenuhi harapan buat juara AFF U19 di kandang sendiri dan harus gugur lebih awal di fase grup. Namun STY kembali membayar keberhasilan yang tertunda tersebut dengan mengantarkan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia. Bermain di Surabaya, Indonesia satu grup dengan Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Timnas Indonesia melumat Timor Leste dengan skor 4-0, membungkam Hong Kong dengan skor 5-1. Kemudian pada laga penentuan, mereka menghabisi musuh bebuyutan yakni Vietnam dengan skor sengit 3-2. Hasil itu membawa Indonesia menjuarai grup dan lolos otomatis ke Piala Asia U20 di Uzbekistan. Lalu keberhasilan terkini Sintayong yakni mengantarkan Timnas U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah lolos ke ajang Piala Asia U23. Sebelum babak kualifikasi, STY kembali dalam tekanan beberapa insan sepak bola yang mempertanyakan legasi prestasi yang belum mampu dibawa STY ke pangkuan Ibu Pertiwi, yakni gelar juara. Dalam ajang AFF U23, Timnas Indonesia di bawah asuhannya lagi-lagi belum berhasil meraih gelar usai ditaklukkan Vietnam di laga final dalam babak adu penalti. Komentar miring kembali ke permukaan lewat netizen dan beberapa pengamat yang menilai STY perlu dievaluasi akibat kegagalan meraih satupun gelar juara AFF di berbagai kelompok umur yang dipegangnya. Apalagi dengan perbandingan dirinya dengan pelatih Indra Syafri yang sebelumnya menukangi tim Indonesia U23 di SEA Games 2023 yang lalu dengan hasil raihan juara atau medali emas yang didapatkan setelah 32 tahun namanya penantian. Namun, lagi-lagi, STY membayar belum berhasil dirinya meraih gelar juara AFF dengan meloloskan Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 di Qatar tahun depan. Berbeda dengan ajang AFF yang menuai banyak polemik akibat keengganan oleh pihak klub-klub dalam melepas pemain ke ajang tersebut, pada kualifikasi Piala Asia ini yang bertepatan dengan kalender FIFA Matchday, sehingga Timnas U23 turun dengan kekuatan penuh bermaterikan para pemain yang sudah mencicipi caps Timnas Senior. Hasilnya sangat memuaskan, 2 kali tanding, 2 kali pula menang. Mencetak 11 gol dengan cara melumat China Taipei dengan 9 gol, lalu membenamkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Dan tim ini pun nirbobol selama kualifikasi yang membuat Hernando Ari selama 2 laga hanya ngopi di Mister Gawang. Hasil tersebut membuat Timnas U23 menempati juara grup K dan berhak lolos ke babak Piala Asia U23. Keberhasilan tersebut menjadi rekor tersendiri bagi STY. Ia menjadi pelatih pertama yang mampu membawa Garuda lolos ke 3 ajang Asia berbeda. Tentunya progres yang sudah ditampakkan ini kudu dijaga oleh skuad dan tim pelatih, serta para supporter untuk bersama-sama mengawal sang pelatih agar tetap bertahan. Tak perlu mendengarkan suara-suara miring dari beberapa pengamat dan netizen yang haus akan gelar tanpa memandang proses dan progres bersama Timnas. Dan kita sebagai insan sepak bola Indonesia mendukung penuh STY untuk terus melatih Timnas Indonesia. Sebab akan ada banyak event menunggu buat mencoba naik level kembali, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia Senior hingga Piala Asia U23. Dampak positif dari Timnas saat ini jangan sampai hilang akibat ulah para haters yang terus-menerus mencari kesalahan STY. Dari kami Bung Bill, kami tegaskan STY buat stay di Timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu dengan kiprah Sintayong selama 4 tahun terakhir di Timnas Indonesia? Silahkan tuliskan komentar kalian dan jangan lupa untuk like, subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.